Tim Jaringan Pemantauan Aceh JPA 231 menemukan masih banyak aparat penegak hukum dan sejumlah unsur lain belum mendapatkan pemahaman terkait penanganan kasus kekerasan seksual, mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS yang disahkan pada tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Presidium Balai Syura Urung Ineng Aceh Suraya dalam peluncuran hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Aceh yang digelar secara virtual pada Senin 7 Oktober 2024. Pemantauan menemukan masih banyak narasumber dari unsur aparat penegak hukum, petugas layanan, dan aparat gampong belum mendapatkan kesempatan dalam peningkatan pemahaman terkait materi hukum dan kebijakan berkaitan penanganan kasus kekerasan seksual. Suraya mengatakan temuan itu berdasarkan hasil kajian dilakukan di 5 kabupaten atau kota di Aceh sejak Juni 2023 sampai Januari 2024, mulai dari Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, dan Bener Meriah. Balai Syura Urung Ineng Aceh merupakan satu dari 12 organisasi yang dilibatkan dalam melakukan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Aceh, melibatkan 12 organisasi. Mereka mewawancarai 55 perempuan dan 27 laki-laki sebagai narasumber dari berbagai unsur seperti korban atau keluarga, aparat gampong, pemberi layanan, serta aparat penegak hukum. Ia juga menjelaskan untuk dapat menjalankan fungsi dalam penegakan hukum jinayat, wawancara dimulai dari wilayatul hisbah, kemudian dilanjutkan dengan petugas dari unsur lain. Hasil secara umum diketahui bahwa petugas WH mengaku belum pernah mendapatkan kesempatan ikut dalam kegiatan pembinaan terkait kanun jinayat. Hanya 2 orang yang pernah ikut kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Syariah Islam. Kemudian dari petugas kepolisian, Suraya juga mengatakan diketahui rata-rata mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas terkait dengan hukum jinayat yang dilaksanakan Dinas Syariah Islam maupun Polda Aceh. Akan tetapi hanya 1 orang mendapat kesempatan ikut sosialisasi Undang-Undang TPKS yang dilakukan Mabes Polri. Dan sebagian besar tidak mengetahui keberadaan surat telegram Kapolri tentang penyidikan kasus kekerasan seksual dengan Undang-Undang TPKS ditujukan kepada Kapolda. Lalu dari unsur jaksa dikatakan rata-rata telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas terkait kanun jinayat oleh Dinas Syariah Islam. Kejaksaan lebih fokus pada pelatihan-pelatihan berkaitan isu hukum dan kebijakan secara nasional. Namun baru 2 jaksa yang ikut sosialisasi Undang-Undang TPKS dilakukan Kejaksaan Agung pada tahun 2023. Selain itu, diskusi tentang Undang-Undang TPKS berlangsung dalam grup internal untuk mengenali lebih lanjut pengaturan dalam Undang-Undang TPKS. Sedangkan dari Hakim Mahkamah Syariah pada wilayah pemantauan, Suraya juga mengatakan rata-rata mengaku mendapatkan kesempatan terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas terkait dengan jinayat. Bentuk kegiatan beragam, mulai dari pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembekalan khusus, kajian dan sosialisasi. Kegiatan peningkatan kapasitas dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Syariah Aceh, dan Dinas Syariah Islam. Sehubungan dengan itu, Presidium Balai Syura Urung Ineng Aceh tersebut juga menjelaskan temuan peningkatan kapasitas polisi dan jaksa tentang jinayat dan TPKS berdasarkan 5 daerah pemantauan. Personel kepolisian di Bener Meriah menjadi daerah yang tidak ada satupun mendapat pembekalan jinayat maupun Undang-Undang TPKS dan pengetahuan keberadaan telegram Kapolri. Sedangkan Aceh Barat Daya semua memenuhi peningkatan kapasitas tersebut. Sementara personel di Banda Aceh dan Aceh Besar masing-masing hanya pembekalan jinayat. Kemudian di Aceh Utara hanya pembekalan jinayat dan mengetahui keberadaan telegram Kapolri. Namun di Aceh Barat Daya kembali memenuhi unsur lengkap peningkatan kapasitas. Jaksa di daerah tersebut mendapatkan peningkatan kapasitas mulai dari pembekalan jinayat maupun Undang-Undang TPKS. Pemantauan dari unsur petugas pendamping UPTD dan para legal komunitas tidak semua mendapatkan kesempatan terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas terkait jinayat. Mereka kebanyakan belajar otodidak untuk memahami kanun tersebut karena tuntutan pekerjaan saat penanganan kasus. Terakhir, petugas rumah aman atau sementara milik pemerintah maupun para legal dikatakan pernah ikut peningkatan kapasitas untuk mendukung peran dan tugas seperti penanganan dan pendampingan korban. Kegiatan diselenggarakan oleh pemerintah di masing-masing daerah.